Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya, begadang boleh saja. Kalau ada perlunya. Mana suara penontonnya 3.725 itu? Seru ya, Pak ya? Jadi Gokil. gue jadi pengen jadi musisi gitu ya. Jangan. Bentar, gua taruh dulu ya. Langsung diteriakin jangan loh. Baru pengen. Konser Belum kan kita? jadian. Konser lah. Yoi ya. Lumayan lah buka Beli tiket ya. lubang baru ya Yoi. kan. Kenapa kita nyanyi begadang? Karena hari ini kita bakal ngebahas tentang begadang. Ya, ini sebenarnya kayak sesuatu yang biasa banget. Ya. Padahal sebetulnya banyak efek buruknya loh Ya, dari pastinya. begadang. Tapi kalau Alvin, lu biasanya kalau begadang itu gara-gara apa? Gue biasanya kalau begadang itu karena ada kerjaan yang gue kerjain, karena otak gue lagi banyak pikiran, mikir sana mikir sini nggak bisa tidur, sama kalau gue Oke. kecapean. Oh, justru kalau kecapean malah nggak bisa Gue tidur. kalau kecapean malah nggak bisa tidur. Dan Emang iya ada orang yang kayak gitu ya? ada, jadi tuh badan lu tuh kayak lu tahu nih badan lu pengen istirahat, tapi kayak di sini tuh bagian kepala lu nggak bisa shutdown gitu. Padahal lu capek gitu. Cuma Capek. malah gitu ya. No, Mobile Legend juga. Oh, main game. Main game juga. Iya, Main iya, game. iya, iya, iya. Orang biasanya pamitan, gue dulu ya. Padahal dia di grup duluan tidur mulu ya. Enggak, tapi kadang-kadang gue ada momen-momen yang paling sering ketika gue kecapean gue pasti begadang. Kalau gue biasanya begadang itu sama sih, kerja. Ah. Biasanya alasannya. Kedua, nongkrong. Nongkrong. Suka lupa diri ya, Wak. Yeah. Ya kan? Bablas ya? Bablas. Ketiga, karena gue bukan gamers, tapi gue itu begadang karena maraton. Drama Korea. Oh, anjay. itu juga parah tuh gue kalau Iya, drakor gue parah kalau tuh. nonton drakor tuh Sojisuk. Sojisuk. Oh, Gila. gue kalau denger kata Sojisuk tuh kayak kangen banget. Anjir. Ya, ayang beb. Ayang beb. Gue sih Apa? kalau drakor juga Jisoo. parah sih. Iya kan? Iya kayak Jadi kayak kalau udah nonton satu episode gitu, udah gitu kayak pengen cepet-cepet kelar, jadi dimaratonin gue. dan sadisnya mereka tuh di bagian ending tuh dibikin gantung dan lu Iya, penasaran nih. jadi kayak pengen nggak bisa berhenti nih, gue nggak bisa Iya, berhenti parah gitu. sih itu Biasanya gue begadang sih alasannya biasanya gitu. Tapi kalau menurut lo nih begadang itu sesuatu yang lumrah atau sebuah penyakit sih menurut lo? Sebenarnya sih kalau karena alasan-alasan tertentu sih nggak apa-apa. Kalau penyakit Apa? tuh jatuhnya udah insomnia ya. nggak Insomnia sih? ya? Insomnia tuh jatuhnya udah penyakit kan. Sampai nggak bisa tidur sama Iya sekali ya. gitu kan, itu udah penyakit. Eh, Ini dia yang suka bikin Sponsor. begadang. Hai. moga-moga jadi sponsor ya. Namanya jadi Yoi, sponsor. Gokil. Lo pernah berapa lama, paling lama nggak tidur berapa jam? Gue pernah nggak tidur 2 hari, 48 jam. 48 jam, Straight, hampir 48 jam. hampir 2,5 hari. Serius lo? Serius. Itu rasanya kayak apa? Cuy, itu rasanya tuh ngambang banget. Iyalah. Otak lu kayak, tapi badan lu nggak bisa merem. Itu gue sampai dikasih apa Pep waktu itu? Obat herbal ya? Dikasih kayak obat tidur gitu? Obat herbal ya, dikasih kayak obat herbal baru gue bisa tidur. Ngeri banget. Iya, itu gara-garanya gue habis basket. Mm-mm. Itu gue udah kecapean sih, habis aktivitas terus gue basket kecapean. Habis itu sialnya lagi gue lupa, habis basket gue minum kopi itu tengah malam. Jadi pertama lo basket. Basket, Dari gue udah siang. capek nih aktivitas. Ya. Gue main basket Basket. nih, gue hajar lagi. Terus habis itu tengah malamnya habis basket gue langsung minum kopi. Padahal lo bilang kalau lo kecapean itu aja udah Nggak jadi bisa masalah tidur. buat lo, jadi nggak bisa tidur. Lo Ini gua kena hajar kopi. kopi. Tapi lo emang kalau minum kopi ngaruh? Kalau Maksudnya min- jadi nggak tidur? Sebenarnya Jadi- nggak ngaruh. Gue nggak ngaruh. Gua Kalau nggak gue nggak ngaruh. ngaruh soalnya. Gue nggak ngaruh. Gue mau minum kopi kapan aja, maksudnya di jam tengah malam apa gitu, gue mah tidur aja. Gue Sama. nggak ngaruh sih kalau kopi. Nggak ngaruh kalau kopi. Cuma mungkin kalau malam itu nggak ngaruh. Kalau siang mungkin lebih bersemangat ya untuk Iya, beraktivitas ya. Maksudnya nggak bikin lo jadi nggak bisa tidur Nggak, gitu nggak kan. sampai Kan segitu. ada orang yang minum kopi jadi nggak bisa tidur Iya. karena kafein kan. Kalau Ah. gue sih nggak. Gue bisa tidur minum kopi gitu. Tapi lu paling parah lu pernah nggak tidur berapa lama sih? Gak selama lu sih, gak sampai 2 hari. Gue waktu itu ngitung 38 jam. 38. 38 jam. Dan tanpa alasan. Gak bisa tidur aja, maksudnya gue gak punya masalah, maksudnya gak ada yang dipikirin, gak ada kerjaan juga, gak ada, tapi gak bisa tidur aja. Nah, Separah itu ya? separah itu gue gak, dan gue juga bingung kenapa ini kok gue gak bisa tidur. Sampai akhirnya di malam, kan udah malam kedua berarti kan. Masuk malam keduanya itu berarti gue udah 24 jam lebih gak tidur. Itu gue minta anterin karena gue nggak berani nyetir kan. Karena kalau lo nggak tidur itu kan nyetir tuh bahaya. Jadi gue minta anterin sama teman gue ke apotik cari
obat tidur. Delalanya gue nggak tahu kenapa, itu gue keliling yang deket-deket rumah sih, gue keliling berapa apotek deket rumah, itu nggak ada, pas kosong semua. Gila, pada nyetok kali ya tuh orang-orang. Gue nggak ngerti, makanya itu kosong semua, nggak ada gitu obat tidur gitu. Jadi gue yang kayak anjir, gue nggak tidur nih gitu. Tapi akhirnya gue tidur juga ya, itu sekitar 38 jam. Dan ketika lu begadang itu, pasti ada rasanya beda kan sama badan lu, rasanya itu nggak enak kan? Enak ya, kayak lu ngawang-ngawang gitu. Iya, ngawang-ngawang terus kayak berasa unhealthy gitu gak sih lo? Iyalah, itu udah parah pasti. Banget ya? Iya kan, karena lo nggak ngistirahatin badan lo, nggak cuma yang kelihatan di luar lo, yang dalam kayak organ-organ lo itu kan juga perlu istirahat kan sebenarnya. Gitu, makanya sebenarnya banyak bahayanya sih, maksudnya banyak nggak sehatnya gitu kalau misalnya lo sering begadang. Makanya tadi kita nyanyiin ya kan, bener kata Bang Oma Irama ya kan, jangan begadang kalau nggak ada gunanya. Iya, itu dia, karena banyak negatifnya lah gitu. Iya. Dampaknya nggak baik gitu kan, buat lo juga, buat ini gitu kan, buat badan juga gitu. Nah, kalau misalnya lu tadi udah sempet ya minum. Gue minum kayak suplemen gitu, jadi dia kayak obat herbal lah. Tapi lu minum pada saat itu doang? Atau abis itu lu? Enggak, gue saat itu doang. Pokoknya abis gue minum itu, hitungan menit hilang gue. Serius loh? Serius. Secepet itu? Ciamik itu. Dan sedahsyat itu efeknya? Itu. Dan sampai hari ini gue gak pernah sentuh itu lagi. Gue nggak tahu itu apa, gue lupa. Pokoknya herbal aja. Tapi itu lu beli di mana? Maksudnya dijual bebas atau ada harus pakai resep? Kayak gitu? jual bebas di apotek gitu ya. Herbal biasanya herbal bebas ya kalau. Cuma gue lupa apa namanya gitu ya, Beb. Herbal bukan sih? Bukan ya? Apa? Obat tidur. Tapi dijual bebas tuh ya, nggak? Lu nggak pakai resep? Pakai resep nggak? Di Indo nggak ada. Oh, di Indo nggak ada. Oh, ternyata bukan herbal. Oh my god. Ini bisa di. Terus kayak gitu import lagi ya. Import lagi. Gitu. Oh. Kalau gue waktu itu pernah jadi. Gue waktu itu sakit campak, ya kan, campak tuh penyakit bayi ya kan, tapi gue kena campak itu umur gue 23 ya kalau nggak salah. 23 lu baru campak? Iya. Kecil nggak pernah campak? 23 tahun, gue tuh baby. Lu pubernya telat gak sih? I'm a baby. Lu pubernya telat gak sih? Gue masih punya gigi susu. Oh anjir. Lu masih nenen gak sih? Enggak ada. Masih nenen lagi. 23 tahun gue sakit campak, terus keadaannya waktu itu nyokap bokap gue tuh lagi keluar kota. Gue kan tunggal kan, anak tunggal, jadi gue sendirian di rumah, nyokap bokap gue nggak ada. Akhirnya gue ditemenin sama temen gue kan gitu. Terus gue dibawa ke klinik. Gue juga nggak tahu gue sakit apa sih, karena kan kayak demam, gerges nggak enak gitu. Bawa ke klinik, ternyata dokternya bilang, oh ini campak gitu. Saya kasih obatnya gitu. Nah salah satu obat emang dia bilang ini salah satu obatnya adalah obat biar tidur ya, karena harus istirahat gitu. Kayak lo harus istirahat gitu, lo nggak boleh ngapain. Nah yang gue juga lupa nama obat ini apa, tapi yang gue inget banget itu ya, obat itu kecil banget, kayak segede apa ya? Jangan kayak Imodium. Lo tau Imodium nggak? Kecil kan? Tahu. Enggak. Lebih kecil lagi. Bentuknya agak lonjong. Jadi bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak beras, butiran beras. Dua butir beras gitu, sekecil itu gitu. Itu sekali minum, gue sama dokternya disuruh setengah. Dipotek. Jadi kecil banget kan gitu. Nah, tapi gue minum itu gue nggak bangun-bangun loh. Setengah. Anjir. Jadi bangun itu tuh cuma buat makan doang. Makan pun juga di tempat tidur, karena gue nggak bisa bangun yang kayak langsung. Bangun itu kayak setengah bangun, ngerti gak sih lo? Kayak ngawang kayak gitu. Ngawang-ngawang gitu. Jadi itu pun kata temen gue susah banget dibanguninnya. Tapi kan gue harus makan, harus minum kan. Jadi temen gue udah bangunin gue susah banget gitu. Terus udah gue cuma duduk doang di tempat tidur, disuapin sama temen gue. Habis itu gue blek, hilang lagi gitu. Itu 3 hari loh gue. Itu obatnya apa namanya? Nah itu gue nggak tahu. Kalau ada boleh tuh. Ngeri banget tuh, mau buat apaan sih? Cuma gue nggak tahu ya, maksudnya itu kan dipakai mungkin ya emang harus pakai resep kayaknya sih. Iya. Biasa obat-obat keras gitu pasti pakai resep sih. Gitu. Soalnya kan kalau penggunaannya nggak sesuai dosis fatal. Iya, terus gue juga ngeri sih kalau misalnya pakai itu sembarangan tanpa perintah dari dokter, gue nggak berani. Begitu bangun, mending kalau misalnya lu bisa sadar tiba-tiba lu ngawang mulu gimana, ngeri banget. Jadi bego ya. Jadi bego. Atau udah terang gitu. Ngeri banget kan. Mana saya bapak? Coy! Nanti aja coy, jangan sekarang. Amit coy. Belum nikah coy. Tetap curcol gue. Oke guys, jadi buat kalian yang dengerin kita nih, Kak Tisa ini tuh masih single. Terima kasih promosinya. Iya, belum selesai promosi. Okay. Ini high quality banget secara personality, secara kepribadian. HD ya. Looknya imut-imut. Pokoknya aduh, idaman para pria lah ya. Pokoknya langsung DM aja Instagramnya di @tisa_dara. Radia. Salah. Soalnya namanya Tisa Dara. Nah, terus udah gitu kalau misalnya tadi kan kita udah ngebahas nih ya, kita pernah gitu kan ngerasain begadang, terus efeknya di badan tuh kayak apa. Terus kita juga pernah, ya lu pernah minum yang obat
yang ternyata bukan herbal itu ya. Ternyata buat tidur ya. Buat tidur. Gue juga dapat dari dokter waktu itu obatnya tidur juga gitu. Lu pernah nggak akhirnya mungkin karena begadang atau kurang istirahat, lu tuh jadi tidur di tempat dan waktu yang nggak semestinya gitu? Gara-gara begadang? Iya, pokoknya gara-gara begadang lu jadi capek nih apa tuh. Akhirnya tiba-tiba karena ini lu akhirnya ketiduran tapi di waktu dan tempat yang salah banget. 2 kali. Anjir. Apa tuh? Jadi gue kurang habis kerja, kurang tidur itu tahun baru, terus gue udah jam kayak 5 pagi kan hitungannya begadang gak sih jam 5 pagi? Iyalah. Jam 6 ya? Iya kan. Jam 4 gitu lah, gue lagi pulang gitu. Gue lagi di jalan cuy. Tidur gue. Maksudnya lo nyetir? Gue nyetir. Dalam keadaan nyetir motor. Tidur gue. Motor. Itu lu tahu Pantai Indah Kapuk itu treknya lurus panjang banget. Nah deket depan KFC Peak itu ada bundaran. Itu gue udah nggak bisa kontrol badan gue udah shutdown, udah ngelok. Jadi tangan gue udah ngelok di setir tuh. Terus tapi gue tahu nih depan lo ada dalam keadaan masih berkendara nih. Masih berkendara. Kondisi speed motornya stabil tuh. Itu kenceng, terus gue kayak... Lu kenceng berapa? Lu ingat gak? Gue rasa 60 lah. Ya kenceng lah motor kan. Lah kenceng lah itu. Lah kenceng kan, terus gue tahu di depan itu ada hawar-hawar, mata gue udah setengah kebuka gitu, setengah ketutup. Itu ada bundaran tuh, tapi gue gak bisa gerak. Gue sadar tapi lu melek? Setengah melek, tapi gue hilang. Iya. Dan akhirnya gue nabrak tuh bundaran, itu pertama. Yang kedua, lu beneran nabrak? Nabrak. Itu kecepatannya lumayan tinggi loh. Efek lu dan itu gue mental, gue jatuh nyerosot. Untung saat itu lagi gerimis dan itu rumput ya bundaran itu. Itu nyerosot. Depan gue pas gue berhenti itu batu trotoarnya. Trotoar ada lu pakai jaket gitu. Pakai jaket, pakai helm gitu. Jadi enggak karena hujan jadi enggak luka. Kan air di atasnya rumput. Ada rumput jadi ya lo ya betul. Nah, cuma pas gue melek itu bener-bener di depan kepala gue, depan mata gue itu batu trotoar gitu. Iya. Dan enggak ada luka sama sekali. Itu yang kedua, gue lagi belok di tikungan Pluit dulu, Mega Mall Pluit. Nah, ini itu motor juga. Gue tahu ini tikungan. Dalam 1 second gue hilang. Dan itu gue langsung nabrak. Ban gue penyok, pelek gue penyok segala macam, dan gue udah ada di atas jalur busway tapi yang lagi dibangun. Jadi tuh jalur busway masih dibangun belum jadi, isi jeruji besi gitu. Untung lo gak ketancep gitu. Nah, itu untung gue gak ketancep tuh. Itu gila sih. Nah 2 kali itu nggak pada tempatnya sih menurut gue. Iya itu makanya kenapa orang kalau misalnya kurang tidur, kurang istirahat itu nggak boleh berkendara. Nah, karena begitu tuh. Cuy parah banget. Nah ini gue kemarin nih gue bacain ya. Jadi gue tuh karena ngomongin begadang, gue kemarin sempat browsing terus gue ada artikel nih Bu. Jadi ternyata kurang tidur itu tuh bisa bikin otak lo itu shutdown sendiri. Nah, ngerti gak lo? Gila auto shutdown gitu. Auto shutdown. Jadi kalau di artikel ini bilang dia ngibaratinnya itu kayak misalnya laptop atau komputer lah. Laptop lah ya, kalau PC kan lo nyolok ya. Kalau misalnya laptop kan lo baterai nih. Itu kan kalau dia baterainya udah low, itu dia ngedip tuh kan. Kayak mesti kayak baterai lo ngasih tahu lo sinyal, gitu kan. Terus kalau lo nggak langsung colok, dia kan mati langsung dep gitu kan. Nah ngedip itu kan karena dia kekurangan baterai. Terus kalau lo diemin nggak lo charge, dia langsung mati. Itu juga yang terjadi sama badan lo. Jadi ibaratnya otak kita itu si baterai laptop ini. Jadi tapi baterai laptop ini tuh dia si otak kita ini dia ngasih tahu nih lo capek tapi nggak lo kasih dia istirahat, dia shutdown. Yang itu kayak gitu. Lo gitu yang terjadi, makanya bahaya banget kalau lo dalam keadaan kayak gitu. Lo berkendara. Itu nggak nyusahin diri sendiri dong, orang lain. Betul. Nah, untung maksudnya bukan untung ya. Bukan untung juga, tapi maksudnya paling enggak lo kecelakaan tunggal kan, maksudnya lo nggak melibatkan orang lain. Kalau melibatkan orang lain kan ngeri banget. Nah itu yang terjadi seperti itu tuh. Jadi kayak diibaratin juga di artikel ini tuh lo kayak lampu yang koslet tuh kan gitu kan, kayak tek gitu, mati hidup. Itu juga yang terjadi sama otak lo sebelum dia shutdown. Itu yang terjadi sama otak lo. Makanya lo suka gini nggak, kayak orang tuh suka bilang istilahnya tuh doze off. Kalau bahasa gitu orang suka bilang doze off. Jadi misalnya kayak lo lagi ngobrol atau lagi ngerjain sesuatu aktivitas, tiba-tiba lo kayak gitu kayak hilang sebentar ya. Nah, itu tuh dia lagi kayak gitu tuh yang terjadi di otak lo, kayak dia kayak flicker gitu, kayak yang dep gitu kayak. Jadi antara sadar sama enggaknya tuh bolak-balik tuh dia kayak mantul-mantul gitu. Anjir. Itu kayak pertanda kalau si baterai laptop itu kedap-kedip. Cuma ketika lo nggak istirahatin dia langsung shutdown kayak lo tadi gitu. Hilang aja udah lo. Shutdown juga. Di sini kita punya monitor, tiba-tiba monitor kita shutdown ternyata juga. Dia nggak kuat. Dia kurang tidur kayaknya nih monitornya, tapi dia juga shutdown. Tapi lo sendiri pernah gak sih lu shutdown di tempat yang tidak semestinya? Pernah banget. Kalau gue ini mungkin lebih, kalau lo kan bahaya ya gue bahaya. Kalau gue lebih kepada memalukan sih. Ini memalukan sekali. Cerita. Jadi gue itu begadang
2 hari gitu, sekitar 2 hari itu gue begadang, gue kurang tidur banget dan gue stres banget karena gue disuruh bikin presentasi. Jadi waktu itu gue kerjalah di sebuah production house, terus gue disuruh bikin presentasi. Masalahnya tuh bukan idenya gitu loh, tapi masalahnya adalah menerjemahkan itu ke PDF. Gue kan gaptek banget orangnya. Sementara kan itu kalau kayak harus dalam format PDF, itu yang bikin gue stres, yang bisa mungkin kalau orang yang biasa kerjain itu sih mungkin kayak hitungan 2-3 jam sih gitu selesai. Buat gue itu 2 hari 2 malam gak kelar-kelar gitu urusan ini. Jadi gue begadang. Nah, ketika harus mempresentasikan itu project itu, gue pikir gue nggak maju dong gitu. Maksudnya gue pikir ya bos gue dong yang maju. Tapi ternyata bos gue enggak, lu ikut. Ya gue ikut, gue pikir gue tinggal di kantor bisa tidur gitu kan. Enggak, lu ikut gitu. Lu dibantalin, no? Soalnya lu yang bikin materinya. Alasan dia begitu, alasan dia gitu. Lu yang bikin, jadi lu yang paling ngerti, jadi lu yang presentasi gitu. Damn, gue bilang gue capek nih, gue ngata, oke lah gitu. Udah dong, terus masuklah kita ke sebuah stasiun TV waktu itu kan. Masuk stasiun TV, terus kita nunggu. Nah pada saat nunggu itu kan, lu nunggu di ruang meeting gitu kan. Terus kan angin AC gitu kan ya. Kebayang gue kayaknya. Kebayang gak sih lo kayak gitu kan, udah capek, kayak mata lo berat banget gitu kan. Cuma gue usaha untuk tetap on gitu. Udah sampai akhirnya datanglah orang-orang kliennya ini kan, terus duduk. Gue disuruh presentasi kan. Oke, gue presentasi, alhamdulillah selesai nih, presentasi gue selesai. Nah setelah gue presentasi, mulai deh kan omongan antara bos dan bos dong gitu kan. Nah jadi gue udah diem. Nah balik lagi dong dengan hawa-hawa AC itu kan gitu. Itu gue hilang. Lu hilang? Merem, mending merem doang. Gue ngorok. Mending diem doang. Gue ngorok, dan lo tau gak gue kebangun karena apa? Gara-gara? Karena suara ngorok gue. Dan ketika gue melek itu, terus gue kayak all eyes on me gitu, satu ruang meeting. Gue kayak yang gue kayak gue malu. Tapi itu ada yang videoin lu gak? Gak ada. Dan untungnya, maksudnya mungkin mereka baik hati aja juga ya, klien dan bos gue ini kayak nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya mereka nggak ngebahas gitu, bagi jaga muka gue banget. Jadi itu gue malunya setengah mati, gila kan lo. Maksudnya kayak sampai lo kebangun gara-gara suara ngorok lo sendiri gitu. Itu tahun berapa? 2000 berapa itu ya? 2007, 2008. Itu kalau udah ada Instagram viral loh. Asli. Itu sih salah satu yang gue maksudnya kayak gue syukuri gitu ya. Kenapa gue maksudnya gue nggak, kalau sekarang anak milenial tuh di dunia digital banget. Salah satu yang gue syukuri gue itu lahir dan besar di tahun 80-an dan 90-an, itu salah satunya. Tidak ada jejak Gak digital. ada jejak digital dan keaiban itu tuh yang bisa diketahui orang banyak gitu loh. Oke. Tapi menurut lo nih ya, kalau kita balik lagi nih ngomongin soal begadang nih ya, efek dari begadang apa aja sih sebenarnya sih? Lo tau gak sih? Kayaknya sih itu ya, maksudnya kayak pastinya sih kan efeknya ke badan nih. Ya kan, badan lo jadi nggak enak gitu kan, terus kayak kurang konsentrasi itu bisa gara-gara kurang istirahat juga bisa susah konsentrasi loh. Jadi itu salah satu penyebab hancurnya karir ya. Bisa. Ketika lo presentasi kalau ternyata kalau bos gua nggak terima kan gitu. Halo. Mau ikutan nimbrung. Oke, mungkin yang dengerin udah denger nih suara-suara dari kejauhan ya. Kayak jelangkung ya. Sosok yang datang tadi undang, pulang tak diantar ya kan. Miss Wartawati. Ada apa ini Miss? Membawa kabar berita apa? Kabar berita. Jadi kalian kan tadi lagi ngomongin, saya dengar dari jauh-jauh sana tuh hawar-hawar kayak lagi begadang. Betul. Gitu kan. Nah ini tuh gue pengen ngomong soal kalau tidur dalam waktu normal. Jadi kalau misalkan kalian dalam keadaan nggak capek, nggak begadang, itu sebenarnya tidur itu ada 5 tahapan. Oh jadi kalau misalnya dalam keadaan normal, idealnya gitu ya, lo nggak kurang tidur atau kecapean gitu, ternyata ada 5 tahap. Ada 5 tahap, jadi nggak langsung kayak yang lep gitu, hilang gitu. Ya. Biasanya kan kalau kita kecapean banget gitu kan, bisa pulang kecapean banget, masuk kamar, telentang, hilang langsung. Nah tapi kalau ini, kalau nggak dalam keadaan itu, ada 5 tahapan. Ada 5 tahapan. Nah, yang apa tuh? Share dong ke kita dong. Jadi tahap pertama itu otot-otot kita tuh mulai rileks, terus temperatur badan turun, detak jantung melambat. Gitu. Oh, ini kayak misalnya kalau misalnya kita emang tidur kayak matiin lampu gitu ya. Matiin lampu, terus dari gitu udah mulai jauhin handphone gitu ya. Udah rebahan. Ini tahap satunya ini. Tahap pertama. Nah, terus
Yang tahap keduanya itu namanya light sleep atau tidur ringan. Tidur ringan. Tidur ayam kali. Nah, Betul ya? oh iya benar. Wah, pintar ya. Tas lu dong. Tas lu. Benar ya? Iya, Tidur bener. ayam. Bener, tidur ayam. Jadi tahap ini tuh masih kayak kita tuh masih gampang kebangun nih gitu kan, masih yang kayak bisa denger suara ya kan, masih cuma merem-merem doang. Nggak salah berarti ya istilah tidur ayam itu ya. Karena kan maksudnya ayam kalau tidur, lu lihat nggak sih kalau pernah tahu nggak sih kalau ayam yang bukan di kandang, itu mereka kalau tidur pasti naik ke pohon. Mereka nggak mungkin tidur di bawah karena takut Dimangsa dimakan, predator. Iya. Nah itu kan mereka nyengkrem dahan tuh ya. Kan kalau mereka nggak waspada gitu kan pasti jatuh ya. Berarti dia kan masih ada siaga gitu. Siaga. Makanya tidur ayam. Masih bisa dengar suara. Tidur standby ya. Standby. Terus. Dan tahap ketiganya itu tidur lebih dalam atau disebut slow wave sleep atau tidur gelombang lambat. Nah, itu maksudnya apa tuh? Gelombang lambat. Nah, di tahap ini tekanan darah turun dan badan jadi makin gak sensitif sama sekelilingnya. Kayak temperatur udara atau suara tuh kayak udah mulai hilang tuh, ya kan? Terus kita lebih susah bangun juga gitu. Kayak udah mulai mungkin suara kedengeran tapi masih haur-haur gitu kan, kayak udah agak-agak. Sama ini gue juga, jadi gue juga suka bingung. Kadang-kadang kan gue biasa kan kita kalau misalnya masuk kamar, baru masuk kamar nih, baru nyalain AC itu kan biasa langsung suhu paling rendah, terus fan-nya paling tinggi ya kan. Tapi biasanya kan kalau udah suhunya udah enak, kadang-kadang kedinginan ya kalau didiemin kan gitu. Cuma kadang-kadang nunggu dingin, gue tuh udah ketiduran duluan, terus nggak selimutan kan, itu udah ketiduran duluan gitu. Terus lupa bangunnya aja. pas kedinginan. Nah pas bangun itu, gue suka yang kayak ini suhunya segini kok gue tahan ya bisa tidur, mungkin karena gue udah ngelewatin tahap itu ya udah nggak berasa lagi suhunya di badan lo. Iya, nah terus ada tahap keempatnya lagi nih. Masih ada. Jadi kan kayak itu tahap keempat itu tidur makin dalam. Iya. Jadi udah susah dibangunin. Maaf ya Pak. Jadi ini makin ini susah ini tuh agak-agak sambil baca contek. Oh iya. Jadi salah baca nih. Oh iya. Coba saya juga mau nyontek lah. Itu ada contekannya soalnya. Kan fakta yang ada. Oh ya. Ini terpercaya? Belum tentu. Gitu. Nah, tidur makin dalam itu udah susah banget dibangunin. Kalau dibangunin, biasanya kita tuh cengok dulu, nggak langsung sadar, butuh waktu ngumpulin nyawa. Jadi biasanya tuh kayak yang kita kalau lagi tidur misalkan baru sejam 2 jam itu kan dibangunin itu susah banget kan, masih kayak ya kok masih ngantuk banget, susah. Terus gini kan gitu. kita suka gini kalau bangun, iya bentar, gue ngumpulin nyawa dulu nyawa gue belum ngumpul nih itu lah ya. Yang kayak pas lu bangun kayak masih keliengan. Iya, nggak bisa gitu langsung sigap gitu. Iya, itu biasanya kan kayak yang tidur baru sejam 2 jam, cuman tidur colongan gitu ya, biasanya gitu ya. Tapi lelap gitu. Lelap tapi colongan gitu. Nah, terus tahap kelima itu disebut REM, Rapid Eye Movement atau gerakan mata berulang. Karena memang ini yang terjadi sama bola mata di balik kelopak mata yang tertutup. Di tahap ini otot-otot badan rileks, tapi bola mata gerak-gerak berulang-ulang. Nah, dan itu biasanya di sini baru kita mulai mimpi. Untung kalau tidur itu manusia itu untuk kalau tidur kelopaknya tutup ya. Iya, Pak. Kalau kelopaknya lu banyak kalau Melek mau ya, Pak? melek terus gerak-gerak gitu Anjir, bola mata serem serem ya, Wak. Kayak kesambet. Serem kan kalau kayak gitu ya. Oh, dan di situ di tahap REM ini baru orang tuh biasanya mimpi ya. Biasanya tuh mimpi. Jadi Kadang sampai ngigo. Lu ngigo gak sih? Pernah jarang banget, tapi pernah. Miss Wartawati ngigo gak? nggak tahu sih, saya Oh, selalu dia tidur sendiri Bener, soalnya. ada yang bilang. Iya Tapi juga. pernah sih kalau nginep-nginep gitu, coba teman tidur saya ngigo nggak? Coba Mbak V-nya Adi Suryo. Bapaknya teman tidur saya. Soalnya pas tidur sama dia saya juga tidur. Jadi sama-sama ngigo. Sama-sama ngigo. Biar rasa ngobrol. ngobrol mereka. Tapi gue pernah kejadian, gue tidur nih sama temen gue kan, satu tempat tidur kan, jadi nggak twin gitu, satu tempat tidur, terus tapi gue itu emang belum tidur lelap, mungkin gue baru pada tahap tidur ayam itu kan, gitu. Jadi masih sigap, masih aware lah gitu sama sekitar. Lu tau nggak, itu gue ngeri banget loh, itu udah tengah malam kayak jam 1:30 pagi gitu ya. Temen gue ini dia udah tidur duluan, udah lelap. Jadi pas gue lagi masih tidur ayam itu, dia tiba-tiba dari telentang, dia duduk di atas tempat tidur, duduk sigap gitu, vuk gitu, ngerti gak sih yang kayak langsung iya. tapi matanya nutup. Kan gue takut ya, maksudnya kayak ini orang kesurupan apa gitu, duduk, terus gue kaget gitu kan, terus dia nunjuk gitu, terus dia ngomong, lo tau gak itu loh yang di MTV Scream gitu.
astagfirullah. Itu gue takut banget, gue kaget. Abis itu nggak, dia langsung kejeblak lagi, langsung tentang lagi, tidur lagi. Anjir, ngigonya ini ekstrim banget. Ekstrim banget, gue Masih zaman-zaman MTV ya. MTV. Ya, Gila. bisa lo kira-kira lah ya usia gue berapa ya. Pernah kayak gitu gue. Bala ya, Pak. Bala banget. Tapi nih ya menurut para ahli pas kita tidur tuh katanya badan kita tuh bolak-balik di tahap yang kedua, ketiga, keempat gitu. Oh, Terus- jadi kita naik turun aja gitu. Iya, dua, naik tiga, turun tiga, gitu. empat. Dan kalau misalkan kita udah di tahap yang kelima itu yang REM itu kita tuh biasanya ngalaminnya tiap 90 menit sampai kita bangun pagi. Jadi kayak diulang-ulang. siklusnya tiap muter. Siklusnya 90 menit. 90 Iya, pas menit, 90 menit ya. gitu. Oh, kalau gitu ntar gue mau tungguin lah. Kalau gue lagi tidur Lu sama record orang aja. lain gitu. Oh Kan iya iya. dia mulai tidur jam segini, gue tungguin 1,5 jam. Observe. Dia masih REM nih. Iya, observe ya. Di videoin. Di video gitu. Lu Oke. lah, lu kan udah punya pasangan, lu bisa. Tapi itu tuh kan ada kan orang kalau tidur tuh yang kayak kita bisa lihat tuh matanya tuh putih-putih gitu kan. Iya, 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 iya. iya. Itu kan kalau yang agak kebuka dikit loh, Iya. kan. Iya, Nah. itu dia lagi di tahap REM REM. atau emang dia tidurnya kayak gitu? Kalau REM tuh kan dia tapi harus gerak-gerak. Biasanya tuh dia gerak gitu loh, kayak gerak-gerak Nah, iya bola mata. putih-putih itu kan biasanya Iya, iya, gerak-gerak itu. kan Heeh, gitu. Iya. Tapi serem ya kalau ngeliat orang yang tidur matanya. Agak setengah kebuka itu emang serem. Ya apalagi pas lagi REM gitu kan, Iya. gorok-gorok Goyang-goyang gitu. gitu. Iya, benar-benar. Putih semua ya. Wow, Wow. serem. tapi ngebahas soal yang tadi tuh yang kalau katanya ada detak jantung ketika lu tidur tuh tahapan ada detak jantung lu melambat atau lu relax. Itu jadi gua biasa kan kalau misalkan gua lagi nggak bisa tidur atau gua butuh tidur cepat, itu 98% gue punya trik yang itu sangat efektif. Apakah? Biasanya gue akan memperlambat detak jantung gue. Lu bisa Caranya memperlambat gua bisa. detak jantung lu sendiri itu gimana Gue sih bisa maksudnya? memperlambat detak jantung gue. Jadi cara gue adalah gue atur nafas gue. Gue perlambat. Bohong kata itu ada. Beneran. Gue perlambat. Jadi gue perlambat nafas gue. Jadi misalkan nafas normal gue gini. Misalkan normal. Itu gue kan. Oh jadi yang tadinya nafas lo cepet lo perlambat gitu nafas lo. Ketukannya lu nyanyi Gue tarik kali lo. panjang. Ketukan. Gue buang panjang. Oh. Itu biasanya gue lama-lama itu akan hilang langsung. Oh gitu. Kalau Iya. gue kayak misalkan kalau bernafas itu gue rasa-rasain gue engap loh. Iya. Iya kayak iya kan kalau Iya. kita jadi kayak nafas ya udah nafas aja nggak usah dirasa-rasain cara bernafasnya karena ketika gue ngerasain cara bernafas gue tuh jadi Iya. kok capek gitu. Gue sama kayak lo. Iya. Gue sama kayak Citra tuh, gue juga gitu ngap yang ada. Tapi mungkin emang bener trik itu ya, maksudnya kayak Iya. bener kalau dibilang dari tahapan itu kan emang pertama Make sense. merilekskan Iya. otot-otot lo. Otot lo Dan jadi relax. mungkin dengan lo kayak gitu lo mempercepat prosesnya. Iya. kan? Jadi Coy, jangan proses kematian, coy. jadi ketika jantung gua nafas gua perlambat, ya udah detak jantung gua melambat, otot gua relax, udah hilang. Udah hilang. Balik lagi. Balik besok pagi udah seger. Ya kalau nggak balik dia siapa yang di depan kita ya serem banget. Tapi kadang-kadang dia bisa bangun terus selfie terus tidur lagi tuh. Oh dia bisa gitu? Bisa. Enggak. Kampret lu. Enggak. Mungkin kalau orang ngigo lu gitu, ngigo lu tuh selfie. Bisa gitu. jadi. Jadi kayak lu belum Ini, sadar sebagai ting, Pengen eksis ya. pengen eksis gitu. Tetap Hey, ya? gitu. Gue pengen tahu nih gue kalau lagi tidur gimana gitu. Dia jadi selfie. Selfie. Gimana ya, Wak? Selfie kirim tidur lagi. Oh, sempet gitu. kirim. Ke grup ya. Gila ya. Ya nih emang nih Alfian nih suka gambar itu ya, suka kirim selfie-annya dia di grup ya. Iya kan? Itu kebiasaan di grupnya itu tuh, grup Grup sebelah. sebelah ya. Iya. Iya, jangan lu bawa di grup kita lah. Malah ada yang lagi ada yang boker selfie tuh perempuan tuh ada tuh. Ada tuh. Jorok banget. No, orangnya Perempuan atau bukan sih kayak gitu tuh. depannya V. Gue yakin tuh jadi-jadian. Nggak ada perempuan beneran gitu. Iyalah. Ya udah kalau gitu sampai ketemu lagi ya. Semoga obrolan kita ini Berfaedah. maksudnya membawa wawasan dan informasi baru ya buat yang dengerin. Jadi jangan lupa dengerin kita terus di episode-episode berikutnya. Ya, see you guys.